Salam saudaraku, saya sedang ada di Tarakan. Dan hari ini saya akan coba jawab ada satu video yang dikirim ke saya tentang virus corona dan hubungannya dengan Dajjal dan chip dan segala macam yang susah saya jelaskan karena itu pemikiran-pemikiran dari dunia kuno yang coba dipaksakan pada masa kini. Dalam satu video yang viral, katanya saya enggak nonton yang demikian, enggak buang-buang waktu nonton yang demikian. Seorang berkata bahwa virus corona ini hanya trik orang-orang diciptakan manusia hanya pada akhirnya supaya mereka dapat memasukkan chip ke dalam tubuh manusia, dan itu adalah tanda-tanda Dajjal. Nah, saudara dikasih Tuhan, itulah salah satu ketidakcerdasan kita sebagai orang Kristen yang mudah sekali diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran agama lain, pengajaran-pengajaran agama internet juga. Kita lebih mendengarkan video-video di luar karena kita tidak dimuridkan. Kalau saudara orang Kristen, saudara harus minta gembala Anda, muridkan saya Pak. Umpamanya, Pak, ini biaya pemuridan, muridkan saya, ajarkan saya firman Tuhan. Saudara, cita-cita saya adalah memuridkan semua jemaat, tapi itu mustahil bagi gereja seperti kita. Kami bergerak cepat seperti Tuhan Yesus, kadang-kadang kami hanya punya waktu 3,5 tahun di suatu jemaat. Nah, jadi mari dimuridkan. Nah, tentang virus corona dan segala macam trik manusia, jangan berpikir demikian negatif lah. Untuk apa setiap negara bersatu untuk menciptakan virus yang meruntuhkan sendi-sendi ekonomi, membuat masyarakat menderita, mengacaukan banyak kegiatan pembangunan dan segala macam, hanya untuk mencapai satu tujuan aneh, mitos bernama Dajjal, di mana kita termasuk membawa-bawa nama-nama misalnya orang sebaik Bill Gates, saudara, yang rela menyumbangkan setengah dari kekayaan pribadinya untuk pembangunan dan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Saudara, singkirkan pemikiran-pemikiran mitos kuno dari pikiran saudara. Mari belajar, mari berpikir secara rasional. Nah, mengenai kebenaran akan adanya chip yang dimasukkan ke tubuh manusia, bagi saya tidak apa-apa. Apa masalahnya? Saya berpikir bahwa kalau chip dimasukkan ke sana dan tiba-tiba di sana ada 666 dan saudara akan masuk neraka. Tidak. Perhatikan saudara, Antikristus itu bukan tentang teknologi. That's about teologi. Bukan tentang chip, tapi tentang keyakinan imanmu. Contoh, karena kemajuan teknologi, akhirnya pemerintah membuat KTP elektronik dalam bentuk chip, dimasukkan ke tangan saya atau di mana saudara ditanam ke tubuh saya akan kasih selama di sana dikatakan ini untuk kebutuhan negara, seperti administrasi, mudah melacak Anda di mana, Anda ditangkap teroris, orang tahu Anda di mana dan sebagainya, saudara. Tapi kalau dia berkata, kami akan memasukkan chip ke dalam tubuh Anda dan Anda harus menyangkal Tuhan Yesus, maka saya akan tolak. Itu yang saya maksudkan, perbedaan iman Kristen dengan iman orang-orang punya smartphone tapi kurang smart. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi ingat sekali lagi,
Antikristus bukanlah tentang teknologi, tapi teologi, saudara. Selama Anda tidak disuruh menyangkal Yesus, selama itu Anda tidak apa-apa memakai chip. Saudara dikasih Tuhan. Jangan jadi parno kayak gitu. Gereja mengajarkan tentang akhir zaman jadi aneh sekarang, saudara. Ikut-ikut tren, yang penting viral dan sebagainya tanpa ada dasar firman. Padahal Tuhan Yesus dengan jelas memberi pesan melalui Yohanes di dalam kitab Wahyu bahwa orang yang menyembah binatang itu akan dikasih tanda, badge. Nah, kalau saudara kita lihat internet, saudara, kalau saudara lihat gimana sih membacanya, badge ya. Nah, saudara tahu artinya. Kalau kita melihat tulisan itu, maksudnya mark of the beast, tanda dari binatang itu badge of lencana perbudakan, artinya mark itu. Jadi kalau saudara adalah budak, saudara dikasih tanda. Saudara tidak akan dikasih tanda kalau saudara bukan budak. Nah, ini lencana, saudara, badge. Mana tadi, saudara? Itu saudara. Ya, saudara, nah itu lencana. Lencana tuh bisa kayak mana sudah? Oke, ini saudara. Ini yang ada yang kain ini itu diikatkan di kepala atau di lengan kanan, saudara. Jadi apakah dia berupa chip? Tapi lebih tepatnya pada masa itu setiap budak yang sudah dibeli itu dikasih tanda, diikat kain di kepalanya atau di lengannya. Ini budak, kamu budak seseorang. Nah, seseorang tidak akan dikasih tanda kalau dia belum jadi budak. Demikian juga bilangan yang kita sebut apa itu? Saya lupa bahasa Yunaninya, stigma itu. Apa namanya? 666 yang kita katakan itu. Jadi saudara, sebelum Anda menolak Yesus, saudara tidak akan dikasih tanda itu. Nah, jadi jangan parno dengan segala macam chip. Saudara jadi ketinggalan zaman nanti, saudara. Saudara bisa ditangkap pemerintah kalau seandainya kelak teknologi kita semakin maju dan dibutuhkan chip untuk setiap warga negara. Jadi selama Anda tidak disuruh menyangkal Yesus, silakan terima saja apa yang dikasih. Dan kedua, dalam video itu saya lupa video dari siapa viral, dia menghubungkan Bill Gates dan Dajjal. Dajjal bukan antikristus, saudara. Perhatikan baik. Dajjal bukan antikristus. Kalau saudara mau mengerti pengajaran tentang ini lebih jelas, silakan telepon saya. Saya mau ajar karena itu pengajaran yang sensitif. Dajjal tidak sama dengan antikristus. Itu pribadi yang berbeda. Coba kembali ke pengajaran Kristen. Berapa tahun antikristus memerintah di dunia? 7 tahun, no? 3 tahun setengah pertama damai, setelah itu 3 tahun setengah dihancur. Pada akhir 7 tahun pemerintahan antikristus dalam Alkitab, Mesias datang. Tapi Dajjal muncul kapan? Saudara, saya hanya mau saudara belajar. Ini yang disebut Dajjal itu adalah apakah antikristus atau enggak? Bagi saya tidak. Jauh dari beda sekali dengan antikristus dalam kitab Yohanes yang ditulis, kitab Wahyu yang ditulis Yohanes maupun yang disebutkan oleh Paulus. Jadi saudara jangan hubungkan Dajjal dengan iman Kristen, itu tidak sama, itu berbeda. Ya saudara, kalau saudara mau lebih jelas dengan itu, saudara bisa kontak saya. Kadang-kadang secara melawak saya berkata,
yang mereka sebut antikristus itu kayaknya Kristus deh. Ya saudara ya. Oke, selamat pagi, Tuhan berkati. Ingat, iman jangan aneh-aneh, jangan lebih banyak nontonin di internet video, baca Alkitab. Jangan suka curhat aja, baca Alkitab ya. Tuhan berkati saudara. Saya mengasihi saudara. Kita punya Bapa yang baik dan dengar Bapa yang baik ya. Amin.